Oke, sudah bisa dimulai ya. IP kenapa ini nggak mau dibuka? Kabel data juga lupa Ibu bawa. Oke, bisa dimulai ya. Sudah hadir? Oke. Hadir, Bu. Ya, jadi 2 bab lagi, bab 5 dan bab 6. Nanti ujian tengah semesternya kita pakai waktu asistensi ya, hari Senin. Nanti atau kalian bisa atur nanti dengan asistennya kapan ujian. Ya, jadi dua kali lagi bab 5 dan bab 6 baru ujian, kita pakai waktu asistensi. Nah, seterusnya Bu Sriati yang masuk, nanti kalian tanyakan jadwalnya, apakah jadwal yang dulu ya atau berubah lagi. Silakan ditanyakan kembali. Oke. Untuk bab 5 ini uji parametrik kasus data sampel tunggal. Ya, jadi non parametrik kemarin dia tidak harus sebaran normal, bisa sebaran tersebar normal datanya, bisa juga tidak tersebar normal. Tujuannya ya mampu memahami, memilih dan menerapkan teknik uji statistik non parametrik untuk kasus data sampel tunggal. Jadi sampel tunggal ini untuk satu populasi. Misalnya kita ingin meneliti tentang petani kelapa sawit misalnya, ya populasinya ya petani kelapa sawit, ya. Nah beda misalnya dua sampel, ya 2 sampel bisa berkaitan, bisa bebas ya. Nah, itu misalnya petani sawit yang ikut program dengan yang tidak ikut program. Jadi ada 2 populasi ya, 2 sampel populasi. Kalau di sini kita hanya menggunakan di sini ada beberapa analisis nanti. Uji statistika satu sampel bertujuan untuk menguji hipotesis atas sampel terhadap parameter lokasinya. Dalam uji statistika parametrik digunakan uji T1 sampel. Namun karena ukuran sampel kecil atau skala pengukuran yang lemah menyebabkan uji T tidak dapat diterapkan. Uji ini dapat digunakan untuk menentukan permasalahan-permasalahan antara lain adanya perbedaan-perbedaan yang berarti antara frekuensi yang diamati dengan frekuensi yang kita harapkan berdasarkan prinsip-prinsip tertentu. Yang kedua, adakah perbedaan yang berarti antara proporsi yang diamati dengan proporsi yang kita harapkan berdasarkan prinsip tertentu. Yang ketiga, adakah alasan untuk percaya bahwa sampel ini telah ditarik dari suatu populasi tertentu. Jadi benar nggak sampel ini sudah kita tarik dari suatu populasi tertentu. Jangan-jangan kita ambil sampel saja, ya asal ambil sampel, ketemunya sampel kita ambil, ya. Kita ingin meneliti petani kelapa sawit, ya. Ternyata kita mengambil petani ya yang lain misalnya, ya. Atau petani kelapa sawit yang ikut program, kita ambil petani kelapa sawit yang tidak ikut program misalnya. Yang keempat, apakah ada alasan untuk percaya bahwa sampel yang diambil merupakan sampel yang acak dari populasi tertentu yang diketahui? Ya, sama dengan nomor 3. Ini ujinya, yang kita bahas ada 5, uji satu sampel C kuadrat, ya, atau Chi kuadrat, tadi juga menyebut Chi kuadrat. Satu sampel Kolmogorov-Smirnov, uji RAN, ya, uji tanda, dan uji peringkat bertanda Wilcoxon. Yang pertama itu ada uji satu sampel C kuadrat, ya, atau Chi kuadrat. Uji ini digunakan untuk mengetahui perbedaan di antara berbagai kategori yang dibuat dari sejumlah objek, subjek, atau jawaban responden. Di sini tujuannya ingin menguji hipotesis apakah terdapat perbedaan yang nyata antara banyaknya frekuensi yang diamati dari objek tersebut atau jawaban yang diharapkan dengan frekuensi yang diharapkan berdasarkan hipotesis 0. Jumlah kategori yang akan dibentuk boleh 2 atau lebih ya. Ini rumusnya. Ini simbol C kuadrat ya, atau Chi kuadrat. C kuadrat sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai K. OI ya dikurang EI kuadrat dibagi EI. OI itu banyaknya kasus yang diamati dalam kategori
ke I. EI banyak kasus yang diharapkan dalam kategori ke I di bawah hipotesis 0, yaitu harapan ya, ekspektasi. K itu banyaknya kategori. Kaidah keputusannya, jika C kuadrat hitung lebih kecil sama dengan C kuadrat tabel, ini ada tabelnya, tabel C kuadrat, rasanya sudah Ibu kasih ya, tabel C kuadrat, itu tolak H0, tapi kalau jika lebih besar, maka terima H0. DB itu ya derajat bebas ya, atau DF, ada juga menyebutnya DF, itu sama K dikurang 1. Nilai X lihat pada tabel C buku S. Segel. Ini bukan X, ini C kuadrat ya, ini C kuadrat. Ini contoh penelitiannya ya. Kita ingin mengetahui apakah latar belakang asal-usul tani peserta Pirbun ya, perkebunan inti rakyat perkebunan 1 Talang Jaya mempunyai pengaruh terhadap frekuensi penyadapan karet yang mereka lakukan. Untuk itu ditentukan belakang asal-usul petani peserta tersebut, yaitu 1 asal tanaman perkebunan, jadi petani tersebut sebelumnya sudah menanam tanaman perkebunan. Yang kedua itu tanaman pangan, yang ketiga itu buruh tani, yang keempat peternak, 5 nelayan, 6 tukang ya, atau kuli bangunan, 7 pedagang, 8 sopir, dan 9 gelandangan atau pengemis ya, gepeng. Frekuensi penyadapan standar adalah setengah lingkaran 2 hari 1 kali sadap ya. Hasil diperoleh data sebagai berikut. Ini datanya. Apakah terdapat perbedaan dalam intensitas penyadapan akibat perbedaan latar belakang asal-usaha peserta di Pirbun 1 Talang Jaya ya. Jadi ini datanya. Jadi kita ingin meneliti apakah latar belakang petani tersebut berpengaruh terhadap frekuensi penyadapan karet yang mereka lakukan. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Intensitasnya ya, intensitas yang petani pertama itu 30 ya, intensitas yang kedua itu 11 ya. Ini 26, intensitas itu banyaknya berapa kali menyadap ya, sampai ini totalnya 180 ya. Ini data dari lapangannya yang intensitasnya kita tanya ke petani. Nah, harapannya itu frekuensinya itu sama ya. Jadi 180 ini dibagi 9, 180 bagi 9 itu 20, masing-masing 20 ya. Ini ekspektasinya ini 20 ya. Apakah terdapat perbedaan dalam intensitas penyadapan akibat perbedaan latar belakang usaha peserta Pirbun 1 Talang Jaya? H0-nya F1 sama dengan F2 sama dengan titik-titik sama dengan F9-nya, F titik-titik ini F3, F4, F5, F6, F7, F8 dan sampai terakhir F9. Ya, jadi apakah sama nilai frekuensinya? H1 minimal ada satu FI ya yang tidak sama. Ya, ini FI ya, FI yang tidak sama. Jadi minimal ada satu yang frekuensi yang berbeda. Jadi yang ini yang diharapkan ini frekuensinya sama 20. Ya. Nah, tetapi jika tolak H0 berarti ada minimal satu ya yang frekuensinya tidak sama. Ini rumusnya C kuadrat hitung ya, OI dikurang EI kuadrat. Nah, tinggal masukkan saja C kuadrat hitung ya. Yang pertama ya 30 ya. Dia petani pertama ini latar belakangnya dari perkebunan ya. 30 dikurang 20, ini frekuensinya kuadrat dibagi 20, ditambah ini yang 11 kurang 20 kuadrat dibagi 20, seterusnya ya sampai yang terakhir. 20 dikurang 20 kuadrat dibagi 20, itu kalau dihitung nanti kalian bisa hitung sendiri, hasilnya 19,7. Nah, 19,7 ini merupakan C kuadrat hitung ya.
Kalau statistik berarti yang apa yang kita hitung kita bandingkan dengan tabel. Nah, sekarang kita lihat C kuadrat tabel. Ya, kalian buka tabelnya ya. Sudah Ibu share rasanya ya. C kuadrat tabel itu ya apa yang kita gunakan tadi 0,05 dB itu K-1 ya. Jadi ada latar belakang K-1 ya. K-nya 9 dikurang 1 itu 8. Kalian cari tabel alfa 0,05 K-nya 8 dapatlah 15,51. Nah, untuk mencari keputusannya tadi jika C kuadrat hitung kurang dari C kuadrat tabel itu tolak H0 ya. C kuadrat hitungnya 19,7, C kuadrat tabelnya 15,51. Berarti C kuadrat hitung lebih besar dibandingkan C kuadrat tabel. Keputusannya terima H0 ya, terima H0 artinya tidak benar terjadi perbedaan dalam hal intensitas penyadapan karet akibat perbedaan latar belakang asal usaha peserta di talang jahit. Berarti terima H0 kan, F1 sama dengan F2. Berarti latar belakang itu tidak mempengaruhi intensitas penyadapan karet. Jadi walaupun petani itu asalnya dari tanaman perkebunan, tanaman pangan, dari kuli bangunan dan nelayan, intensitas penyadapannya itu sama saja. Oke, sampai sini mengerti ya untuk uji satu sampel C kuadrat. Jadi kita ingin melihat apakah benar sih latar belakang petani tersebut mempengaruhi intensitas penyadapan karet. Ya, atau kita bisa melihat apakah benar latar belakang mahasiswa ya. Misalnya latar belakang ekonomi ya, latar belakang sosial ya, atau latar belakang pendidikan orang tua itu mempengaruhi misalnya nilai IPK. Nah, bisa juga kita meneliti pakai C kuadrat analisis C kuadrat untuk satu sampel tunggal ini ya. Sampai sini ngerti ya? Oke, analisis selanjutnya itu uji satu sampel Kolmogorov-Smirnov. Nah, ini yang sering digunakan selain C kuadrat tadi. Uji ini digunakan untuk membandingkan tingkat kesesuaian antara distribusi serangkaian nilai sampel yang berasal dari hasil observasi dengan suatu nilai distribusi teoritis tertentu. Sehingga kita dapat menyimpulkan nilai dari sampel memang berasal dari distribusi teoritis tersebut. Uji ini pada dasarnya menghitung distribusi frekuensi kumulatif ya, kumulatif yang bakal terjadi di bawah distribusi teoritisnya dan membandingkan distribusi frekuensi kumulatif hasil observasi dengan distribusi frekuensi kumulatif teoritis. Dengan uji ini kita ingin menetapkan suatu titik di mana kedua distribusi tersebut memiliki perbedaan terbesar ya. Ini rumusnya D ya sama dengan maksimum nilai mutlak F0x dikurang SNX ya. F itu distribusi frekuensi kumulatif teoritis di bawah H0, S itu frekuensi kumulatif dari hasil observasi, X sembarang skor yang mungkin, ya, D itu deviasi. Kaidah keputusannya, ya, jika sampel berkurang dari 35, dihitung bisa D alfa, ya, di tabel, tolak H0 ini tabel D ya, belum Ibu share ya. Nah, atau nanti kalian bisa cari di buku atau internet. D itu lebih kecil dari D, terima 0. Nilai D alfa dapat dilihat pada tabel E, ya, buku Siegel. Oke. Nah, ini contohnya. Ini contoh di bidang penyuluhan, ya. Dalam suatu penelitian, ingin membuktikan suatu teori komunikasi yang menyatakan bahwa penyampaian informasi yang disampaikan lewat kontak langsung antara komunikator dengan komunikan yang lebih efektif untuk menguji seberapa benar teori ini berlaku di lapangan. Seorang peneliti menanyakan kepada 20 orang petani sampel di suatu daerah yang telah terjangkau informasi pertanian. Media mana menurut mereka yang paling efektif menyampaikan pesan yang ada di daerah pertanian mereka. Jadi kita meneliti atau mensurvei 20 orang petani ya, ingin menanyakan media mana yang paling efektif bagi mereka. Ya, di sini ada beberapa media. Yang pertama itu media melalui PPL. Jadi misalnya transport teknologi, pengenalan teknologi baru melalui penyuluh
ya, penyuluh pertanian. Kemudian itu melalui kontak tani, ya, kontak tani. Yang ketiga itu TV, yang keempat radio dan melalui koran. Ya. Penelitian tersebut memperoleh hasil sebagai berikut. 15 sampel memilih media PPL, 2 sampel memilih media kontak tani, 1 sampel memilih media TV, 2 sampel memilih media radio yang menurutnya paling efektif ya dibandingkan media yang lain. Dari data hasil penelitian tersebut, ujilah hipotesis nol yang menyatakan bahwa tidak terdapat banyak perbedaan dalam macam media penyampaian informasi pertanian yang digunakan alpha 0,01. Jadi kita ingin meneliti ya, ujilah hipotesis nol yang menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan ya, dalam macam media penyampaian informasi tersebut. Jadi tidak ada perbedaan efektivitasnya di antara media-media tersebut. Ya, kita buat hipotesisnya. H0 tidak terdapat perbedaan daya efektivitas di antara macam media. Jadi semuanya sama, ya efektivitasnya sama antar media. Yang H1-nya tidak semua media sama efektifnya. Jadi H1 itu tidak semua media efektif. Nah, ini H0, F1 sama dengan F2 sama dengan F5 yang dalam bentuk matematisnya. H1 minimal ada 1 F1 yang tidak sama. Jadi data di atas kita buat tabel ya, ini untuk mempermudah kita menganalisis ini uji Kolmogorov-Smirnov ya. Ini tadi ada 5 media PPL, kontak tani, TV, radio dan koran. Yang frekuensinya ini dari lapangan. Jadi 15 petani menjawab PPL yang paling efektif, 2 petani kontak tani yang menjawab kontak tani yang paling efektif, TV 1 orang petani, radio 2 orang, dan koran itu tidak ada yang menjawab koran itu sebagai media yang efektif. F0 tadi apa? Ya, distribusi frekuensi kritis di bawah H0. Jadi frekuensi, kalau bicara frekuensi kita bicara tentang peluangnya. Nah, peluang itu paling besar kan 1 ya, 1 karena di sini ada 5 media, 1 itu bisa diganti 5/5 ya. Jadi PPL itu 1/5, kontak tani 2/5, TV 3/5, radio 4/5 dan koran 5/5. Ini sesuai teori. Ya. Kemudian S, ini S tadi. S itu distribusi frekuensi kumulatif dari hasil observasi. Kalau ini sesuai teori, ya, teori itu kan peluang itu 1 karena dia ada 5 media, jadi 5/5. 5/5 itu kan sama dengan 1. Ya. Jadi kita tulis 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, dan 5/5. Ini sesuai ya dengan observasi yang menjawab PPL itu 15 orang ya dibagi keseluruhannya. Ini kan cara menghitung frekuensi atau peluang ya. Total sampelnya itu kan ada 20 ya, 15 tambah 2 tambah 1 tambah 2. Ada 20 petani. Jadi 15/20 ya. Nah, karena kita berbicara kumulatif ya, sama seperti ini kumulatif kan kalau peluang kan 1/5 semua ya. Peluangnya sama, 1/5, 1/5, 1/5, 1/5, 1/5. Ya, 1/5 ditambah 1/5, 2/5, ditambah 1/5, 3/5, tambah 1/5, 4/5, tambah 1/5, 5/5. Ya, ini kumulatif. Sampai sini ngerti dulu? Ngerti ya? Dari mana? 2/5, 3/5, 4/5, 5/5. Untuk F0X. Ngerti ya? Ada yang ingin ditanyakan? Atau suara Ibu nggak jelas? Jelas, Bu. Jelas ya? Sampai sini ngerti ya? Dari mana 2/5, 3/5. Jadi peluang itu kan 1 nilainya. 1 ya. Jadi dibagi 5. Jadi masing-masing peluangnya kan harus sama. Jadi 1/5 PPL, 1/5 kontak tani, 1/5 TV, 1/5 radio, 1/5 koran. Nah, tapi karena kita memakai frekuensi kumulatif itu artinya kita jumlahkan dengan yang sebelumnya. Ya. Jadi ini 1/5. Yang ini kontak tani sebenarnya 1/5 juga, tapi ditambahkan kumulatif ditambahkan dengan sebelumnya 1/5 ditambah 1/5, 2/5 ya. 2/5 ditambah 1/5 lagi, 3/5 tambah 1/5, 4/5 tambah 1/5, 5/5 ya. Jadi
Ini pakai kumulatif. Begitu juga dengan S, tapi kalau S ini hasil observasi. Ya, jadi berapa orang yang jawab PPL dibagi dengan total sampel. Ya, jadi 15 dibagi total sampel 20, ini 2/20. Ya, tapi karena kumulatif kita tambahkan dengan 15/20. Jadi 17/20, 20 dibagi ditambah 1/20, jadi 18/20. Ya, ditambah 2/20, jadi 20/20. Ya, ini 0, ya 0, jadi tetap 20/20. Kita kurangkan F dikurang S, ya. 1/5 dikurang 15/20. 1/5 ini kita jadikan per 20, penyebutnya kita jadikan 20, berarti 4/20 ya. 4/20 dikurang 15/20. Ya. Ini didapat dari 4/20 dikurang 15/20. Ya, hasilnya 11/20 minus ya. Tapi karena di sini kita pakai mutlak, jadi tetap positif 11/20 ya. Begitupun juga ini 9/20 dari mana? 9/20 ya. 9/20 ini 2/5 dikurang 17/20 ya. 2/5 itu sama dengan 8/20. Sama ya, 2/5 itu 8/20 dikurang 17/20, hasilnya 9/20 ya. Ini juga 6/20, ini diperoleh dari 3/5 dibagi 18/20. Ini 4/5 ya dibagi 20/20. Ini 5/5 dikurang 20/20 ya. 1 dikurang 1 kan 0. Dari tabel di atas diperoleh D maksimum 11/20. Nah, dari D ini kita cari yang mana nilai D-nya, D maksimum ya, yang paling besar ya. Apakah 11/20, apa 9/20, apa 6/20 atau 4/20 ya. Kita peroleh 11/20 yang nilai D-nya paling besar. Kemudian kita bandingkan dengan D tabel. D tabel ini ya didapat 0,356 ya. 0,356 ya. Keputusannya jika dihitung lebih besar dari D tabel ya, tolak H0. Dihitungnya 0,55, D tabelnya 0,356. Berarti dihitung lebih besar dari D tabel, artinya tolak H0 ya, artinya interpretasinya memang terdapat perbedaan jenis media terhadap efektivitas tidaknya dalam penyampaian informasi pertanian yang diterima pemilih. Jadi perbedaan efektivitas media dalam penyampaian suatu informasi pertanian. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ngerti ya? Oke. Yang ketiga itu ada ujiran satu sampel ya, ujiran. Ini termasuk statistik non parametrik kasus sampel tunggal ya. Ujiran satu sampel. Ya, nanti ada 2 sampel ya ujiran ini. Ini satu sampel. Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah cara kita dalam memperoleh data dari sampel yang diambil dari populasinya sudah merupakan sampel random, ya acak. Ya, jadi nanti dalam pengambilan sampel itu ada mekanismenya, salah satunya itu dengan random, bukan acak-acakan ya. Acak itu ada mekanismenya, ya bisa dengan nanti dipilih berdasarkan nomor, misalnya kelipatan 4 ya, bisa berdasarkan tabel acak ya, bukan acak-acakan asal ketemu petani di lapangan kita tanyai, ketemu petani di lapangan kita tanyai ya, atau yang kita sukai atau yang dekat rumah kita tanyai, bukan, itu namanya acak-acakan. Ini benar-benar random, acak, ada mekanismenya mengambil sampel secara random itu. Uji ini didasarkan atas banyaknya run tanda yang ditampilkan oleh suatu sampel. Run ini diperoleh berdasarkan atas urutan di mana skor-skor atau observasi itu diperoleh. Run didefinisikan suatu urutan lambang-lambang yang sama. Jadi urutan lambang-lambang yang
sama ya. Kalau dia sama ya satu run. Kalau dia beda ya berubah berarti run kedua, berubah lagi run ketiga ya. Yang diikuti serta mengikuti lambang-lambang yang sama, yang diikuti lambang-lambang yang berbeda atau tidak mengikuti atau diikuti lambang apapun. Nah, kita lihat di sini. Misal kita memiliki sederet tanda yang digunakan dalam uji tanda sebagai. Jadi di sini misalnya ada tanda ya. Positif, positif, negatif, 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 positif, positif, negatif. Nah, jadi yang satu ini kan positif, positif, berarti sama. Kalau sama ini berarti satu run. Ya. Negatif, negatif ini run kedua. Ya. Nah, ini berubah lagi jadi positif. Ini run ketiga, berubah lagi negatif run keempat, berubah lagi run kelima, berubah lagi. Ini walaupun cuma satu, kalau dia dari positif ke negatif berarti berubah kan? Ini run 7, ya run 6, kemudian terakhir itu run 7 ya. Berarti kalau dihitung ada berapa run? 1 2 3 4 5 6 7 ya. 7 run. Jadi berapapun jumlah tandanya kalau dia sama tetap masuk dalam satu run ya. Berikutnya kalau berubah dia berubah run ya. Seperti ya di sini ya. Jadi walaupun banyak sedikit ya kalau dia masih sama deret tandanya ya masih dalam satu run. Langkah-langkah penggunaan uji run ya. Pertama, menyusun observasi ke dalam N1 dan N2 menurut urutan kejadiannya. Kedua, menghitung jumlah runnya. Yang ketiga, menghitung nilai kritis dari dan R dengan ketentuan sebagai berikut. Bila N1 dan N2 lebih kecil sama dengan 20, gunakan tabel F alfa 0,05 pada uji satu arah alfa 0,2 0,005 dan uji dua arah. Bila N1 dan N2 lebih besar dari 20, gunakan tabel Z dengan rumus sebagai berikut. Ya, tabel Z kan sudah sering kita pakai. Ini kaidah keputusannya. Nah, ini contohnya ya. Suatu penelitian sosial ekonomi pertanian mengenai tanggapan petani atas program pembangunan pertanian yang dilaksanakan di Sumatera Selatan. Wawancara dilakukan terhadap 10 pasang orang petani di desa tersebut, bapak dan ibu tani. Karena wawancara ini tidak bisa diselesaikan dalam tempo 1 hari, si peneliti mempunyai kekhawatiran bahwa apa yang ditanyakan kepada seorang petani akan mengalami jawaban yang akan diberikan calon responden pasangannya yang lain. Hasil jawaban dari responden ini dibuat dalam bentuk sebagai berikut. Nah, ini ya. Ini ya, jadi survei ini dilakukan oleh kepada bapak tani dan istrinya ya, ibu tani ya. Misalnya sampel 1 ya, pak taninya ya itu 34 ya, ibu taninya ya 20. Nah, jadi pewawancara ini atau peneliti ini apakah mempunyai kekhawatiran apakah yang ditanya kepada seorang petani akan pengaruh jawaban yang akan diberikan calon responden pasangan yang lainnya. Jadi apakah jawaban Pak Petani itu pengaruhi jawaban Ibu Petani. Nah, kita urutkan dulu ya. Urutkan dulu dari yang terkecil sampai yang terbesar ya. Jadi kita di sini ada 10 sampel petani ya. Bapak tani, 10 sampel ibu tani. Jadi ada 20 skor ya. Kita urutkan skor ini dari yang terkecil ke yang terbesar. Yang terkecilnya berapa kalau di sini? Kita gabung ya. Nah, 15 ya, 15 yang terkecil. Sudah 15 berapa? 20. Sudah 20, 23 ya. Seterusnya ya. Untuk menghilangkan mediannya, cari yang paling tengah ya. Kita menggunakan median di sini, cari yang paling tengah. Di sini dapatlah ya. Berarti sampel ke 10 dan 11 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sampel ke 10 dan sampel ke 11. Itu untuk medianya. Kita jumlahkan bagi 2. Untuk menghilangkan kekhawatiran tersebut, ia akan melakukan ujian dengan menggunakan alfa 0,05. Untuk menguji dengan ujian, data skor yang diperoleh diganti dengan tanda positif atau negatif tergantung apakah skor tersebut jatuh di atas atau di bawah median kelompok. Diketahui median kelompok 57
Medianya 54 ditambah 60 dibagi 2 ya. Jadi 57 ya medianya 57. Nah, di sini kita lihat apakah di atas atau di bawah median. Kalau di atas median ya, di atas nilai 57 kita kasih tanda positif ya. Jika di bawah median ya atau di bawah angka 57 kita kasih tanda negatif. Misalnya skor petani 1 ya, sampel 1 ini Bapak Tani itu skornya 34. 34 itu di bawah atau lebih kecil dari 57 ya. Jadi kita kasih tanda negatif. Bapak Tani yang kedua, sampel kedua itu skornya 40. 40 itu lebih kecil dari 57 ya, lebih kecil atau di bawah 57. Berarti kita kasih tanda negatif. Yang ketiga, 60. 60 itu kan lebih besar dari 57. Kita kasih tanda positif. Yang keempat, 29 itu lebih kecil dari 57, negatif. Dan seterusnya sampai sampel ke-20. Ini Bu Tani ya. 67 lebih besar dari 57. Berarti kita tanda positif. Nah, di sini kita lihat ada berapa run ya. Nah, yang sampel 1 2 itu sama, negatif semua ya. Ini negatif semua. Negatif semua berarti ini 1 run. Yang ketiga, ya sampel yang ketiga ini positif. 1 run kedua, ini run ketiga, run keempat, run kelima, seterusnya. Jadi ada berapa run sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ada 10 run ya. R sama dengan 10. Ya. Ada 10 run. 10 kelompok tandanya. Jadi R-nya sama dengan 10. Hipotesis positif dan negatif merupakan urutan yang random. Jadi tidak saling berpengaruh ya. Bapak dan Ibu kan itu. HI atau H1 positif dan negatif tidak random. Alfa yang kita gunakan 0,05 dua arah. Dari tabel ini kita peroleh ada 10 run ya, R sama dengan 10. Untuk N1 dan N2 itu sama dengan 10, N1 10, N2 10. Lihat tabel F di buku segel. Jadi tabel F di buku segel. Maka akan kita pesan untuk menolak H0 ya. Ini dari tabel ya. Menolak H0 jika R kurang dari 6 ya atau R dari lebih besar dari 16 ya. Nah, R-nya berapa tadi? R-nya 10. Ya 10 itu tidak masuk kurang dari 6, tidak masuk juga wilayah lebih dari 16. Berarti dia terima H0 ya. Keputusannya terima H0. Interpretasinya itu artinya bahwa skor sampel yang menjadi objek penelitian kita sebut merupakan sampel yang diambil secara random atau acak. Habis ini ada pertanyaan. Ini dari tabel ya. R kurang dari 6, R dari lebih besar dari 16. Sampai sini ngerti? Bisa? Bisa ya? Ana, sudah tidur Iya, atau Bu. lagi makan? Insya Allah bisa, Bu. Ya? Ya, gimana Bu? Bisa. Oke. Yang gua analisis lagi ya. Yang keempat itu uji tanda untuk sampel tunggal. Tadi uji run ya. Ini uji tanda untuk sampel tunggal. Uji tanda ini digunakan untuk membandingkan median populasi dengan skala ordinal yang dinamakan dengan tanda positif dan negatif tergantung dari nilai beda medianya. Data yang diperoleh dari hasil observasi yang akan dianalisis diubah menjadi serangkaian tanda-tanda tersebut. Ini langkahnya. Menghitung nilai beda XI dikurang M0. Bila beda tersebut positif diberi tanda positif dan bila negatif diberi tanda negatif. X itu nilai sampel ke I, M0 itu MO, median hipotesis. Kemudian mencari peluang, nilai peluang. Kemudian saja ya. Wah. Nah, ini tabelnya bisa dilihat di buku Walpole.
tabel A2 ya. Ibu ada fotokopiannya kalau mau Walpol ada. Walpol itu buku statistik ya, buku statistik statistik umum. Ya kalau kalian mengambil pengantar statistik biasanya pakai buku Walpol. Nah, ini contohnya. Dalam suatu laporan Departemen Pertanian dikatakan bahwa tingkat adopsi teknologi petani di Indonesia memberikan median skor 97,5. Jadi ini statistik dan parametrik ini memang banyak digunakan di bidang-bidang sosial ya. Misalnya di bidang penyuluhan seperti ini kita ingin meneliti tentang tingkat adopsi ya teknologi. Skornya 97,5. Skor ini diperoleh dari hasil wawancara dulu, kita jumlahkan skornya pakai skala Likert biasanya 1 sampai 5 atau 1 sampai 3. Kemudian kita totalkan skornya dapat 97,5 ya. Membaca ini seorang peneliti mempunyai keinginan untuk melihat tingkat adopsi teknologi di daerah Sumatera Selatan dibandingkan tingkat adopsi teknologi secara nasional. Jadi kita ingin melihat adopsi teknologi yes, di Sumatera Selatan dibandingkan dengan nasional. Karena ini sampel tunggal ya. Kalau sampel tunggal biasanya kita bandingkan dengan data pemerintah atau data dari penelitian sebelumnya. Diambillah sampel dari 12 daerah yang telah dianggap mengadopsi teknologi di bidang pertanian. Hasil penelitian tersebut dalam bentuk skor berikut. Ada 12 jadi N-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 sampel ya. Dari data tersebut, apakah peneliti dapat menyimpulkan bahwa median skor tingkat adopsi teknologi daerah Sumatera Selatan lebih rendah dibandingkan secara nasional. Ya, jadi M-nya sama dengan 97,5. H1 ini kita ingin melihat kan lebih rendah ya. Lebih rendah berarti kurang dari 97,5 ya. H1 ini berarti 97,5. Karena kita kan kalau bisa tolak H0 ya. Konsepnya itu tolak K0. Tolak K0 terima H1. 51 kan lebih kecil dari 97,5. Ini soalnya ya. Jadi kalau dalam membuat hipotesis ya perhatikan juga soalnya. Ya. Karena lebih kecil berarti H1-nya lebih kecil dari 97,5 karena konsepnya itu tolak K0. Ya. 97,5 lebih dari 97,5. Apa yang kita gunakan itu 5%. Nah, di sini kita buat tabel untuk memudahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Untuk melihat positif dan negatifnya kita menghitung nilai XI dikurang M0. M0 itu median hipotesis ya. Jadi XI mana XI? 93,6 ya. Kita masukkan lagi 89 ini data dari lapangan ya. Kemudian data dari X ini, nilai X ini kita kurangkan dengan M0. M0 itu yang ini ya 97,5 dari data dari hipotesis ya. 93,6 dikurang 97,5 itu positif atau negatif? Negatif ya. Hasilnya 89,1 ya dikurang 97,5 itu hasilnya negatif, 97 dikurang 97,5 itu hasilnya positif, seterusnya sampai 82,6 dikurang 97,5 itu negatif. Jadi ada 9 pengamatan menghasilkan tanda negatif 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 benar ya 9. Kemudian ada 2 pengamatan yang menghasilkan tanda positif 1, 2 ya. Dan ada 1 pengamatan menghasilkan tanda 0 karena nilainya sama seperti nilai M0. Karena tanda positif yang berjumlah sedikit, maka kita dapat menentukan bahwa nilai K sama dengan 2. Jadi kita menggunakan yang paling sedikit. Ya. K sama dengan 2. 2 ini dari sini. Hasil pengamatannya 2. Ya. Nah, kemudian kita cari PK lebih kecil, K ini 2. Ya. N itu 11. Jumlah pengamatannya 11 itu karena ada yang nilainya sama ya, 0 ini tidak dimasukkan lagi ya. Jadi ada 11 N sampelnya, buangnya 0,5.
Jadi ini lihat di tabel, ini sebesar 0,0327 ya. Ini setengah kan karena ada 2, berarti setengah-setengah ya. Keputusannya ya, jika ya tabel ini hasil dari nilai peluang P ini lebih kecil dari alfa, tolak H0 ya. Jika nilai peluang ini ya lebih kecil dari alfa, maka tolak H0. Nilai peluangnya 0,03 benar ya, lebih kecil dari alfa, maka tolak H0. Interpretasinya memang benar tingkat adaptasi teknologi pertanian di Sumsel lebih rendah dibandingkan tingkat teknologi rata-rata secara nasional. Ini contoh penelitiannya. Untuk uji tanda satu sampel. Ya, kemudian yang terakhir ya, itu uji peringkat bertanda Wilcoxon ya. Jadi hampir sama, cuman beda cara perhitungannya ya, Kalau yang uji tanda ini dia mengurangkannya dengan M0 ya. Kan kita lihat yang Wilcoxon. Tujuan uji ini sama dengan tujuan uji tanda terdahulu, yaitu membandingkan median hipotesis dengan median hasil observasi. Namun dalam uji peringkat bertanda Wilcoxon, kita menggunakan skala interval. Kalau tadi ordinal, ya, yaitu dengan memperhitungkan besar selisih antara median observasi dengan median hipotesisnya M dikurang M0. Asumsi, ya, ini merupakan sampel acak berukuran N dasar populasi dengan median M yang belum diketahui. 2 merupakan median variabel kontinu. 3 sampel berasal dari populasi yang simetrik. 4 skala pengukuran minimal menggunakan skala nominal. Yang kelima itu pengamatan yang saling bebas. Ya. DI ya XI min 0 M 0 ya. X itu median observasi, M0 itu median hipotesis, M median itu nilai tengah ya. Ini langkah-langkahnya. Ya, kurangi tiap nilai median pengamatan dengan median hipotesis untuk mencari nilai D. Bila XI min M0 sama 0, maka singkirkan pengamatan ini. Bila peringkat selisih ini dari selisih yang paling kecil ke yang paling besar. Jadi kasih ranking ya, dari yang selisih paling kecil ke selisih paling besar dengan melihat nilai mutlaknya. Bila ada selisih yang sama, maka peringkat untuk di DI dari pengamat tersebut peringkatnya ditentukan dengan membuat rata-rata. Jadi kalau nilainya sama, jadi peringkatnya dibagi 2, misalnya sama kan nilainya peringkat 4 dan 5 ya. Jadi peringkatnya bukan kita tulis 4 atau 5, tapi kita tulis 4,5. Jadi kedua sampel itu peringkatnya sama 4,5. Yang ke-C, berilah tanda terhadap hasil masing-masing peringkat tersebut sesuai dengan tanda deviasinya. Yang keempat, jumlahkan dari masing-masing kedua jenis peringkat tersebut jumlah yang positif dinamakan dengan T positif dan jumlah yang negatif dengan T negatif. Mencari T hitung atau T positif dan negatif yang menghasilkan jumlah terkecil tanpa memperhatikan adanya yang merupakan nilai statistik ujinya. Ini ujinya ya. Bisa dibaca ini kaidah keputusannya. Jika T hitung bisa dari D, ini T besar ya, bukan T kecil ya. Nah, ini contohnya. Suatu studi yang dilakukan untuk melihat tingkat pemakaian pupuk urea di daerah pertanian irigasi Belitang, Okutimu selama 10 tahun terakhir ini didapat besarnya median skor pemakaian pupuk tersebut, yaitu 119. Kemudian seorang peneliti ingin melihat perbandingan tingkat pemakaian pupuk urea ini di daerah irigasi Tugu Mulyo. Diambil sampel acak sebanyak 16 petani contoh. Hasil penelitian tersebut adalah sebagai berikut ini datanya. Data pemakaian pupuknya ya. Dari data ini apakah peneliti tersebut dapat mengambil kesimpulan bahwa median skor yang diambil tersebut sama dengan 119. Ya, jadi kita menggunakan 119 ini dari data sebelumnya di daerah Akut Timur, tapi peneliti ingin meneliti di daerah Musirawas. Diambillah tadi sebanyak 16 petani contoh. Dari 16 petani contoh itu diperoleh nilai pemakaian pupuknya
tingkat pemakaian pupuk. Nah, jadi ada 16 atau 12 ini. Ya, 16 ya. Jadi ada 16 sampel, 1 sampai 16. Ini tingkat pemakaian pupuknya. D itu XI dikurang M0. Jadi XI-nya ini XI ya, nilai XI-nya, kalau pertama XI 136 dikurang 119. Berapa? 136 dikurang 119, benar nggak? 136 dikurang 119. Nanti kalau hitung lagi ya, di modulnya itu kemarin salah yang ininya ya. Modul yang aslinya itu salah. Kalian hitung lagi. Nah, ya benar. Jadi 136 ya dikurang 119 dapat 17 ya, karena dia positif kasih nilai positif. Kemudian 103 dikurang 119 itu negatif 16. Yang ketiga 91 dikurang 119 itu negatif 28, seterusnya sampai 137 dikurang 119 itu hasilnya positif 18. Ada nilai 0 juga, yang sampel ke-15 itu ada nilai 0. Kemudian kita peringkatkan. Nilai ini kita peringkatkan atau kita rankingkan dari yang terkecil. Tapi kita mutlakkan dulu ya. Jangan diperhatikan positif negatifnya. Kita mutlakkan peringkatnya. Yang paling kecil ini, angka 1. Berarti peringkat 1. Kemudian peringkat 2. Peringkat 3 ada 4. Ya, 5, 6, dan seterusnya. Kalau nilai sama kita jumlahkan dulu ya. Seperti ini ya. Ya, sampel ke-5 sama sampel ke-14 itu sama. Nilainya 23 ya. Berarti dia peringkat ke-11 dan ke-12. Nah, yang kita tulis itu bukan 11 dan 12 tapi 11,5. 11,5 ini dapat dari 11 ditambah 12 itu sama dengan 11,5 ya. Sama dengan juga sampel ke-3 dan sampel ke-13 ya. Jadi sampel ke-3 dan sampel ke-13, yaitu ranking 14 dan 15. Yang kita tulis bukan 14 dan 15 tapi 14,5. Setelah di ranking atau peringkat, nah peringkat tadi kita kasih tanda positif dan negatif lagi. Kalau di sini positif, berarti di sini juga positif ya. Kalau negatif, ini juga negatif. Kalau ketiga negatif itu positif, ya berarti ini ranking juga positif. Dijumlahkan yang positif sama positif, yang negatif tambah negatif. Misalnya untuk yang negatif, ya minus 5 ditambah minus 14,5 tambah minus 11,5 ditambah minus 14,5 itu hasilnya 54,5. Yang positif juga positif sama positif, tambah 6 plus 2 ya plus 13, 10, 8, 4, 1 3, 11,5 itu ditambah 7 itu hasilnya 58,5. T merupakan status uji dalam kasus ini. Karena T lebih kecil dari T negatif lebih kecil dari T positif, maka status uji kita adalah, jadi kita ambil yang nilainya paling besar. Ya, jadi menentukan T negatif atau T positif yang kita ambil, cari nilainya paling besar. Ya, berarti yang kita paling besar itu positif ya. Ini mutlak ya, harga mutlaknya. Jadi yang kita ambil itu 58,5. Sampel ke-15 disingkirkan dari analisis ini karena ia memberikan nilai D sama dengan 0 ya, karena sama dengan nilai medianya. Nah, ini kemudian lihat di tabel ya. Di tabel itu alfa sama DB ya. DB itu N dikurang 1 ya, N-nya 16 dikurang 1 itu 15. Jadi alfa 0,05, DB-nya 15, hasilnya 26. Ini tabel T besar ya, bukan T kecil, T besar. Jadi karena T besar 54,5 lebih besar dari 26, 58,5, 58 ya. 58,5 lebih besar diharuskan untuk terima H0 ya. Artinya memang benar tidak ada perbedaan mengenai median tingkat pemakaian pupuk di kedua daerah tersebut. Jadi jika
T hitung lebih besar dari T tabel, ya maka terima H0. Terima H0 itu artinya tidak ada perbedaan pemakaian pupuk baik di Oku Timur mau dengan di Musirawas. Nah, pas jam 12. Ada pertanyaan sampai sini? Jadi ini di sini ada 5 analisis untuk satu sampel ini ya, dengan contohnya ya, ada uji satu sampel C kuadrat, ada Kolmogorov Smirnov, ada uji RAN, ada uji tanda ya, kemudian ada uji peringkat bertanda Wilcoxon ya. Nah, untuk yang sering dipakai biasanya ada uji Kolmogorov Smirnov, C kuadrat, dan Wilcoxon juga ada. Ya, jadi Wilcoxon ya, satu sampel. Tapi ada juga nanti sama ya, ada yang untuk 2 sampel. Kalau ini yang untuk 1 sampel ya. Dan di statistik ini pasti kita menghitung ya nilai statistiknya dan kita bandingkan dengan tabel. Jadi harus siap sedia ya, tabel itu kalau kita baca statistik, tabel itu harus ada di samping kita ya. Kalau misalnya dan beda-beda tabel C kuadrat ya, tabel T itu ada T kecil, ada T besar, kemudian di sini ada D besar ya, itu beda setiap analisis. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Kemudian kita lihat contoh jurnalnya. Bentar ya. Nah ini contoh Kolmogorov Smirnov ini angkatan berapa ini? Udah lama ya, angkatan 2017 atau 2018 ya. Dia menguji sendiri ya. Ini pakai di SPSS. Nggak tahu sudah masuk belum asistennya untuk menggunakan SPSS ya. Jadi ini mereka menguji sendiri ya.
melakukan penelitian sederhana ya untuk melihat atau menggunakan analisis Kolmogorov Smirnov ya. Tujuannya untuk menguji normalitas nilai mata ajaran, metodologi penelitian, dan nilai pemberdayaan masyarakat yang diambil dari 30 mahasiswa semester 4 jurusan KM ini. Sebelum dilakukan uji beda antara kedua nilai tersebut, ya dilakukan uji Kolmogorov Smirnov. Ya, nah ini hasilnya, ya. Dia tidak menghitung manual, ya, tetapi menggunakan SPSS ya. Jadi yang dilihat itu nilai asymptotnya ya. Jadi 2 arah ya. Nilainya 0,241 untuk mata kuliah metodologi penelitian dan pemberdayaan masyarakat itu 0,30 ya. Kemudian dibandingkan dengan alpha ya. Dengan alpha. Kalau lebih kecil dia tolak H0, kalau lebih besar itu terima H0 ya. Terima H0 berarti dia terdistribusi normal ya. Jadi kalau pakai SPSS nggak perlu lagi kita susah-susah menghitung, cukup kita melihat nilai asymptotnya sign ya. Untuk dua ya, ini 2 arah ya, kita bandingkan dengan nilai alpha. Jadi kalau SPSS itu biasanya langsung kita bandingkan dengan nilai alfanya ya. Nah, kemudian ada juga contoh jurnal ya. Ini contoh jurnal. Ini yang menggunakan Wilcoxon ya. Ada juga skripsi bimbingan Ibu Sampai Yamin kalau nggak salah, itu juga menggunakan Wilcoxon ya, tentang petani karet. Nah, ini contoh jurnalnya untuk menggunakan Wilcoxon. Jadi meneliti efektivitas pelatihan teknologi budaya bawang putih, varietas lokal ramah lingkungan dengan metode ceramah. Ya, jadi membandingkan efektivitas pelatihan. Ya. Ini yang menggunakan Wilcoxon ya. Jadi banyak menggunakan Wilcoxon ya, Kolmogorov Smirnov, itu banyak sekali. Asistensinya sampai mana? Asistensinya sampai mana? Sudah berapa? Sampai UTS, Bu. UTS. Sudah SPSS-nya sudah dikasih. Sudah, Bu. Analisa apa? Analisa apa yang sudah diajarkan SPSS-nya? Sudah atau sudah dikasih tugas belum? Misalnya kalian cari data deskripsi, ya. Kalian coba analisis, misalnya pakai Kolmogorov atau pakai uji C kuadrat. Sudah belum dikasih? Sudah belum? Sudah, Bu. Sudah. Cari data deskripsi sudah? Sudah ya? Kalian analisis sendiri di SPSS. Sudah? Kalau kami itu sampai uji normalitas, Bu. Uji normalitas. Ya, uji normalitas kan itu banyak pakai analis apa saja kan? Bisa pakai Kolmogorov bisa ya. Itu cari data sendiri atau bagaimana? Datanya dikasih, Bu. Kami bikin masukin sendiri ke. Oh, datanya sudah dikasih ya. Kalian tinggal analisis saja. Oh, mudah kalau gitu ya. Tapi bisa ya nginput di SPS, buka SPSS, kalian nginput SPSS-nya ya. Kalian analisis ya. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Insya Allah, Bu. Nah, karena di perkuliahan ini kan cuma teori
sebenarnya kalau kita bisa alat analisis, nggak perlu kita menghitung manual, tapi kita perlu tahu konsepnya, ya, perlu tahu dari mana sih ini hasilnya. Kalau SPS kan langsung keluar, kita nggak ngerti apa-apa, ya, langsung kita bandingkan saja dengan alpha, ya, tolak atau terima nol. Tapi kalau ini kan kita tahu, oh kenapa dia harus pakai ini, kenapa dia harus pakai analisis itu, ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Habis ya jamnya. Satu kali lagi ya kita kuliah ya. Satu bab lagi baru UTS. UTS-nya nanti terserah, nanti kita kalian jadwalkan dengan asistennya ya kapan. Setelah bab 6 Kak Ibu Suryati yang masuk, jadwalnya silakan ditanyakan lagi ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Tidak ada ya. Kalau tidak ada, mungkin sampai sini dulu ya. Sampai sini. Wassalamualaikum.